pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa dalam Tuhan kan? Kalau misalnya Kak Dita bilang, bagaimana kabarmu hari ini? Semuanya jawab, luar biasa karena Tuhanku sungguh luar biasa. Kayak gitu ya, sekali lagi ya. Halo adik-adik, bagaimana kabarmu hari ini? Luar biasa karena Tuhanku sungguh luar biasa. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita pujikan satu buah pujian, yaitu Tanganku Kerja Buat Tuhan, disambung lagu Setia-setialah ya. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Setia-setialah ya. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Semuanya sikap doa ya, kita mau berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Yuk, mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami siap untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, meskipun kami masih beribadah online, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Masih semangat kan? Tentunya masih. Kalau gitu kita angkat satu buah pujian lagi ya. Dengan judul, Yesus itulah satu-satunya, disambung dari terbit matahari. Pakai gerakan tetap berdiri. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, kita akan sama-sama untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Semuanya kita sikap yang tenang, kita sama-sama naikkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita naikkan satu buah pujian, yaitu Bapa, Engkau sungguh baik. Oke adik-adik, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan untuk adik-adik silakan duduk kembali. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Tentunya kalian sehat ya. Kita tadi sudah mengikuti ibadah awal, yaitu kita dengan pujian, kita sudah bersuka cita. Nah, sekarang kita akan memulai untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkah? Coba, ayo Alkitabnya sudah disiapkan belum? Ayo, kalau belum, disiapkan dulu ya. Bu Yuni tunggu. Nah, sudah siap? Ayo, sebelum kita akan membaca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang sungguh baik, kami mengucap syukur kalau sampai saat ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesehatan, sukacita yang berasal dari Engkau. Bapa, saat ini kami akan belajar akan firman-Mu, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Bapa. Biarlah Tuhan yang akan memberikan pengertian yang benar akan firman-Mu. Buka hati kami, persiapkan kami anak-anak-Mu, supaya kami bisa duduk tenang untuk betul-betul mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Bu Yuni akan memberikan judul Yesus lahir, siapkan dirimu. Tak terasa ya adik-adik, kita sudah mendekati bulan Desember. Kira-kira di bulan Desember, adik-adik apa yang ditunggu ya? Yang kita tunggu adalah kelahiran
Tuhan Yesus atau yang biasa kita sebut hari Natal. Nah, Yesus lahir, siapkan dirimu, ya. Dan tema kita pada hari ini yaitu persiapan kelahiran Yesus. Dan pada minggu ini adalah Minggu Advent yang pertama. Kenapa disebut dengan Minggu Advent? Karena di situ kita akan mempersiapkan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 3 ayat 1 sampai 12. Ayo kita buka Alkitab kita dari Matius 3 ayat 1 sampai 12. Kita sama-sama akan membaca. Kita akan mulai. 1, 2, 3. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu, sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, bacaan kita pada hari ini menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Yohanes Pembaptis. Adik-adik masih ingatkah siapakah Yohanes Pembaptis? Siapakah dia? Yohanes Pembaptis adalah putra dari Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet, sepupu dari Ibu Maria, ibunya dari Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau adalah diutus Tuhan untuk mewartakan kabar akan datangnya Sang Juru Selamat dan mengajak orang-orang supaya mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Yohanes Pembaptis
Setelah dewasa, ia mengembara di padang gurun Yudea. Kehadirannya di hadapan orang banyak menimbulkan kegemparan atau biasanya disebut kehebohan dan banyak dibicarakan oleh banyak orang. Di samping pakaiannya yang unik, kira-kira apa adik pakaiannya dari Yohanes Pembaptis? Oke, benar. Pakaian dari Yohanes Pembaptis yaitu jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Nah, sekarang makanan yang dimakannya juga tergolong unik, yakni belalang dan madu hutan. Belalang. Wah, kira-kira Yohanes Pembaptis ini makan belalang ya? Oh, mungkin adik-adik berpikir kalau belalang di sini adalah sejenis serangga yang bisa kita lihat di sekeliling rumah kita. Tapi ternyata ini adalah tanaman belalang yang biasa tumbuh di daerah Israel. Bentuknya seperti kacang kapri. Ada juga yang bilang seperti buah pete. Nah, tanaman belalang ini jika ditumbuk dan dikeringkan bisa diolah menjadi makanan dan minuman. Rasanya juga agak manis dan seperti coklat. Tanaman ini biasanya tumbuh liar dan mudah ditemukan di mana saja. Jadi jika Yohanes Pembaptis tinggal di padang gurun, maka tumbuhan ini adalah makanan yang mudah sekali untuk didapat. Nah, sekarang pakaian dari bulu unta, tali pinggang, dan dari kulit menandakan kalau Bapak Yohanes Pembaptis ini berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Nah, Bapak Yohanes ini benar-benar memberikan gambaran pelayan Tuhan dengan pakaian jubah unta dan makanan yang seadanya. Nah, ini adik-adik bisa melihat ini adalah gambar dari Bapak Yohanes Pembaptis yang sedang berkhotbah ya. Beliau mengajak orang-orang banyak untuk bertobat. Terus apa pertanyaannya? Mengapa kedatangan Yesus dipersiapkan lebih dahulu melalui Yohanes Pembaptis? Adik-adik tahu ya, kalau di suatu negara itu ada presiden. Nah, seperti pasukan pengawal presiden. Yohanes Pembaptis ini seperti pasukan pengawal presiden. Jadi, kalau sebelum presiden melakukan kunjungan ke suatu tempat, maka pasukan pengawal presiden ini yang akan mempersiapkan lebih dahulu tempatnya di mana dan harus menjamin keamanan di sekitar yang akan dikunjungi oleh presiden. Demikian pula dengan Yohanes Pembaptis ini. Benar-benar menjadi satu pasukan khusus pengawal presiden yang akan memastikan kesiapan umat Allah saat sang presiden sorga itu datang. Siapakah sang presiden sorga itu? Dia adalah Tuhan Yesus. Nah, bagaimana caranya Yohanes membantu mempersiapkan jalan? Yaitu dengan mewartakan ajakan bertobat. Yang pertama. Yang kedua, mewartakan Tuhan Yesus akan segera datang. Ini gambarnya adik-adik. Mewartakan ajakan untuk bertobat kepada orang banyak ya.
Di sana juga beliau mengatakan kalau bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Berarti Tuhan Yesus akan datang segera. Yohanes Pembaptis mengajak orang banyak untuk bertobat. Akhirnya orang banyak itu beramai-ramai datang untuk mendengarkan Yohanes Pembaptis. Lalu apa yang dilakukan oleh orang banyak itu setelah mereka mendengarkan Yohanes berbicara? Ternyata mereka mau bertobat. Banyak sekali dari mereka yang bertobat. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa mereka harus bertobat dan menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada waktu zaman Bapak Yohanes Pembaptis itu, kehidupan keagamaan masyarakat Yahudi itu beranggapan mereka merasa kalau mereka itu keturunan dari Bapak Abraham. Nah, karena Bapak Abraham itu adalah bapak orang yang beriman, jadi mereka merasa, oh Bapak Abraham itu orang beriman, berarti aku juga orang yang beriman juga. Pastilah mereka juga berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa orang Israel tidak begitu saja berkenan di hadapan Allah hanya karena mereka keturunan dari Bapak Abraham. Nah, mereka harus sadar bahwa selama ini mereka seringkali tidak mentaati perintah Allah. Mereka harus mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan ke dunia. Begitu pula kita anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia yang perlu disambut dengan hati yang sudah baik dan bersih. Tuhan Yesus mau menerima semua orang yang sudah siap untuk menyambut kedatangannya, yakni mereka yang sudah bertobat. Nah, dosa membuat kita mendukakan hati Tuhan, membuat Tuhan sedih juga sesama kita. Kita lihat gambarnya ya, adik-adik. Apa contohnya? Kehidupan kita yang membuat Tuhan itu sedih dan membuat sesama kita itu sedih dan sakit hati. Yang pertama bisa kita lihat di gambar ya, adik-adik, ini siapa yang sering begini ya, berantem, bertengkar. Siapa yang sering bertengkar? Ayo. Yang kedua, ini membuat teman menangis. Pertama-tama kita bermain, terus ternyata sampai akhirnya bertengkar, teman kita ada yang menangis. Tentu tidak enak ya adik-adik ya. Kita memulainya dengan baik, tapi pada akhirnya ada yang menangis. Yang ketiga, ini juga yang tadi, berantem ya, bertengkar. Apalagi anak-anak cowok ini sering bertengkar ya. Yang ketiga yaitu tidak taat kepada orang tua dan Tuhan. Nah, kita lihat gambar di sini. Ini gambar siapa ya yang kira-kira suka begini? Ini diberitahu sama orang tua tidak boleh, ternyata malah mengejek. Tidak boleh ya adik-adik ya. Kita harus taat dan patuh kepada orang tua dan Tuhan. Dan tentunya masih banyak lagi yang bisa adik-adik sebutkan. Hal itulah yang membuat kita tidak memiliki banyak teman. Seperti gambar ini ya. Kita tidak memiliki banyak teman. Kita merasa sedih. Kita merasa sendiri. Kita juga merasa dikejar rasa bersalah. Akhirnya
kita tidak bisa tidur dengan nyenyak. Soalnya memikirkan, aduh aku masih ndak enakan hati sama temanku ini. Aku masih bertengkar sama temanku ini. Nah, oleh karena itu, Tuhan yang sangat mengasihi kita tidak ingin kita bersedih lagi dan bisa merasakan sukacita, sehingga Tuhan mengajak kita untuk apa? Untuk bertobat. Aduh, Bu Yun dari tadi bilang ya, bertobat. Terus sebenarnya apa sih artinya bertobat itu? Nah, artinya bertobat yaitu yang pertama, mengaku salah. Jadi adik-adik kalau habis bertengkar sama temannya harus mau mengaku salah. Yang kedua, kita meminta maaf. Meminta maaf kepada teman kita atau siapapun yang sudah kita buat sakit hati. Dan yang ketiga, kita berjanji tidak mengulangi lagi. Ayo coba adik-adik kita akan bersama-sama kita katakan arti bertobat. 1. Mengaku salah. Yang kedua, meminta maaf. Yang ketiga, tidak mengulangi lagi. Ya, berarti apa adik-adik? Dengan penuh kesadaran, mau mengakui bahwa selama ini tidak mentaati Allah dan bersedia untuk berbalik dengan penuh kesetiaan taat kepada Allah, yaitu dengan memperbaiki setiap kesalahan yang kita buat selama kita hidup. Nah, anak-anak, melalui bacaan kita hari ini, kita melihat bagaimana Tuhan memakai Yohanes Pembaptis untuk mengajak orang-orang di Yerusalem pada saat itu supaya mempersiapkan diri menyambut lahirnya Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Cara mempersiapkan diri yang dilakukan yaitu apa tadi adik-adik? Bertobat. Bertobat dan datang kepada Tuhan Yesus. Nah, tadi apa ya kira-kira? Bertobat tadi adik-adik. Ayo kita ulangi sekali lagi ya. Bertobat yaitu 1, mengakui salah. Yang kedua, meminta maaf. Yang ketiga, tidak mengulangi lagi. Lalu, bagaimana dengan kita? Bukankah kita juga akan merayakan Natal? Bukankah kita juga akan merayakan dan menyambut lahirnya Tuhan Yesus ke dunia? Tentu kita pun harus mempersiapkan diri kita sama seperti orang banyak yang pada masa itu yaitu dengan bertobat, yaitu dengan mengaku salah, meminta maaf dan tidak mengulangi lagi. Nah, di gambar itu anak-anak datang kepada Tuhan, bertobat dan datang kepada Tuhan. Kita bertobat supaya apa adik-adik? Supaya Tuhan Yesus berkenan dan mau menerima, menganggap kita sebagai anak-anaknya. Tidak boleh ada yang sedih ataupun menangis. Kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Bagaimana anak-anak? Kira-kira siap enggak? Siap ya? Ayo sekarang coba kita akan katakan bersama-sama. Saya mau bertobat, saya mau mengaku salah, minta maaf dan tidak mengulangi lagi. Ayo kita ulangi lagi. Saya mau bertobat, saya mau mengaku salah, minta maaf dan tidak mengulangi lagi. Terima kasih adik-adik. Adik-adik sudah
mendengarkan firman Tuhan. Kiranya adik-adik bisa melakukan ini di dalam kehidupan adik sehari-hari. Nah, sekarang untuk ayat hafalan kita dari Matius 3 ayat 2. Ayo kita baca bersama-sama. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Ayo, kita tutup mata. Kita tutup mata, tangan dilipat, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau saat ini kami sudah belajar bagaimana seharusnya menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Bagaimana kami seharusnya mempersiapkan diri kami, hati kami untuk menyambut kedatangan-Mu. Berikan kami kekuatan untuk bisa mentaati firman-Mu. Berikan kami kerendahan hati untuk bisa mengakui kesalahan kami, meminta maaf dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Agar kami betul-betul siap menyambut kedatangan-Mu dengan hati yang baik dan bersih serta penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sangat mengasihi kami. Berikanlah kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan yang daripada-Mu saja, agar tetap bisa membimbing dan mendidik kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Berkati setiap pekerjaan dan apapun yang dilakukan, sehingga segala sesuatunya berhasil dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kami juga mau doakan untuk gereja kami. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang boleh melayani di gereja kami. Biarlah pelayanan ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Kami juga doakan untuk bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih dilanda pandemi virus corona. Tuhan kiranya memulihkan negeri kami dari pandemi ini dan memulihkan perekonomian bangsa kami. Agar bangsa kami menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera. Berkati untuk pemimpin negara kami dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu saja, agar pemimpin kami dapat menghantar bangsa ini lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, demikian doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Kalau bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya adik-adik. Kalau gitu semuanya kita boleh mempersiapkan persembahan kita yang sudah kita persiapkan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita pujikan satu buah pujian, yaitu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku
Semuanya sudah mengumpulkan persembahan kan? Kita akan bersama-sama untuk menutup ibadah kita pagi hari ini dan untuk doa persembahan. Semuanya sikap doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami juga telah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan ini Tuhan. Meskipun persembahan kami ini hanya sedikit, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan, Engkau selalu terus memberkati kami. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan mengakhiri peribadahan kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau terus memberkati, menyertai kami, dan Engkau selalu Tuhan menyalurkan berkat-berkat-Mu kepada kami sepanjang hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa serta mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Nggak terasa kita udah beribadah dari awal sampai akhirnya saat ini. Terima kasih adik-adik untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan memberkati.